Itulah sebabnya ketika angin berhembus tiba-tiba, orang-orang desa akan langsung menutup pintu dan jendela mereka. Sambil bisik-bisik, halo gengs, kembali lagi sama aku Desdiana Savitri di channel ini. Maaf ya gengs, kalau sepanjang video ini banyak suara-suara ribut karena kebetulan di dekat rumah aku itu lagi ada yang renovasi. Jadi mohon maaf kalau videonya agak sedikit terganggu ya. Oke, kali ini aku punya pembahasan yang cukup seru nih buat kita bahas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan horor dan hal-hal yang penuh dengan cerita lama, mitos, dan makhluk-makhluk gaib yang sampai hari ini masih dipercaya keberadaannya. Jadi kali ini kita akan membahas 3 makhluk yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang namanya juga mungkin udah nggak asing lagi sama kalian semua. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Pertama di sini ada Lampor. Bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, nama ini bukan hal yang asing. Mereka percaya Lampor adalah arak-arakan arwah atau bahkan pasukan gaib pengiring Ratu Laut Selatan. Biasanya Lampor muncul di malam hari dengan ditandai angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Suara seperti kereta kuda terdengar samar-samar dari kejauhan. Tapi anehnya, kalau kalian lihat keluar rumah, tidak akan ada siapa-siapa. Hanya ada suara dan aroma melati yang tercium samar. Nah, konon katanya Lampor datang untuk menjemput arwah manusia yang waktunya telah tiba. Itulah sebabnya ketika angin berhembus tiba-tiba, orang-orang desa akan langsung menutup pintu dan jendela mereka. Sambil bisik-bisik, "Wis, Lampor lewat." Orang-orang juga percaya jangan pernah sekalipun mencoba melihat keluar waktu suara itu terdengar. Karena kalau kalian sampai menatap mereka, katanya jiwa kalian bisa ikut terbawa. Ih, serem ya gengs. Nah, kalian gimana nih? Pernah nggak mengalami malam yang tiba-tiba jadi dingin dan sunyi, lalu terdengar suara seperti arak-arakan lewat di depan rumah kalian? Atau kalian memang pernah punya kisah tersendiri tentang Lampor? Coba tulis di kolom komentar. Next. Sekarang kita pindah ke Sumatera Barat. Di sini ada satu legenda yang dikenal hampir di setiap daerah di Minangkabau. Namanya Palasi. Dan BTW nih gengs, aku juga asli orang Sumatera Barat dan makhluk ini memang tidak asing bagi aku dari kecil. Dan aku juga banyak mendengarkan cerita tentang Palasik ini dari kecil. Tapi ini gengs, jangan kalian bayangkan Palasik itu sebagai hantu. Karena Palasik itu bukan arwah. Konon katanya ia adalah manusia yang hidup menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Di malam hari, Palasik ini bisa melepaskan kepala dari tubuhnya, melayang di udara dengan organ-organ yang masih menggantung di bawah, mirip-mirip seperti kuyang di Kalimantan. Mereka mencari mangsa, terutama bayi, baik yang masih di dalam kandungan maupun yang baru lahir. Nah, tujuannya apa nih gengs? Katanya sih untuk memperkuat ilmu mereka, memperpanjang umur, dan menjaga kesaktian yang mereka miliki. Warga Minang percaya kalau ada bayi yang tiba-tiba sakit tanpa sebab atau meninggal mendadak, itu bisa jadi tanda bahwa Palasik sudah datang di malam sebelumnya. Untuk mengusirnya, biasanya mereka menaruh gunting, sapu lidi, atau jarum di dekat tempat tidur bayi. Karena katanya benda-benda tajam bisa dipercaya melindungi dari makhluk jahat seperti dia. Tapi yang paling menyeramkan adalah Palasik ini bisa saja hidup di sekitar kita. Siang hari tampak seperti manusia biasa, mungkin sebagai orang tua, mungkin tetangga kalian gengs, tapi kalau malam mereka berubah menjadi makhluk yang haus darah. Untuk kalian yang ada di tanah Minangkabau, gimana nih menurut kalian? Kalau kalian punya cerita yang berkaitan dengan Palasik, tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa bahas di next video tentang pengalaman kalian dengan Palasik. Next. Dan yang terakhir di sini ada Banaspati. Berbeda dengan Lampor dan Palasik, Banaspati bukan arwah, bukan juga manusia, melainkan roh jahat yang berwujud bola api. Makhluk ini dipercaya berasal dari manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi, sampai akhirnya tubuhnya terbakar oleh kekuatan spiritualnya sendiri. Rohnya kemudian terlepas dan menjadi bola api yang melayang di malam hari. Banaspati sering terlihat di hutan, di sawah, atau area-area sepi. Ia bergerak dengan cepat, menyala dengan terang, dan kadang-kadang terdengar suara mendesis seperti ular. Katanya Banaspati juga bisa menyerang manusia, membakar korbannya tanpa api yang terlihat. Dan lebih mengerikannya lagi, ia juga bisa dipanggil dan dikendalikan oleh dukun ilmu hitam untuk menyerang orang lain. Ada sebuah kisah dari Jawa Timur, seorang warga melihat bola api melayang di atas sawah pada malam hari. Keesokan harinya sawah itu gosong dan tanamannya itu di sana semua mati tanpa sebab. Ada juga nih unggahan di X oleh akun WRWB S0B yang menyertakan foto sebuah cahaya api di balik pepohonan. Diklaim sebagai Banaspati.
Orang yang mengunggah mengatakan, nyala-nyala kirain gerhana bulan, gak taunya Banaspati le. Beberapa netizen pun ikut berbagi pengalaman mereka yang pernah melihat bola api tersebut. Seperti komentar salah satu akun yang bilang, om gue pernah dikejar Banaspati pas main di pinggir sawah malam-malam sama temennya. Oke gengs, jadi itulah tadi cerita orang-orang yang pernah melihat Banaspati. Nah, kalian sendiri bagaimana? Pernahkah kalian lihat bola api melayang di langit malam-malam? Coba kalian ceritakan di komentar. Jadi gengs, itulah tadi 3 makhluk gaib legendaris dari Nusantara, Lampor, Palasik, dan Banaspati. 3 nama, 3 cerita, 3 misteri yang sudah hidup di antara kita selama ratusan tahun. Ada yang bilang itu cuma cerita rakyat, tapi ada juga yang berani bersumpah bahwa mereka benar-benar melihatnya sendiri. Sekarang aku ingin tahu pendapat kalian dari ketiga makhluk tadi, mana yang paling membuat kalian merinding. Nah, apakah kalian percaya bahwa mereka benar-benar ada? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Sampai jumpa dan hati-hati kalau malam tiba, karena tidak semua yang berjalan di luaran sana adalah manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis kritik dan saran untuk pembahasan selanjutnya. See you next video, gengs!